Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kawan-kawan? Alhamdulillah semoga semua dalam keadaan baik, luar biasa dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa soal ujian UTS Geometri Transformasi yang mana pada kesempatan sebelumnya sudah diujikan kepada kami, dan ini merupakan video perbaikan dari jawaban soal UTS Geometri sebelumnya. Nah, adapun soal yang sudah diuji kemarin itu ada 4, dan saya akan mengulas kembali dan mengulang kembali, dan untuk juga memperbaiki jawaban dari UTS saya sebelumnya. Dan mata kuliah ini langsung dipandu oleh Bu Fatur Rahmi MPD, dan video ini juga diperuntukkan untuk perbaikan UTS saya. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, diketahui sebuah garis S dan titik-titik A, B, C, T pada V didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, jika P elemen dari S, maka TP sama dengan P. Dan yang kedua, jika P elemen dari S, maka TP sama dengan P aksen. Sedemikian sehingga garis S adalah suatu ruas P dan P aksen. Nah, yang ditanya, A, lukislah A aksen sama dengan TA, dan B aksen sama dengan TB, dan juga C aksen sama dengan TC. Nah, masuk kita ke pembahasan pertama yang ditanya. Nah, di sini kita langsung menggambarkan soal. Jika kita misalkan titik A di sini, ya di sini, titik B dan titik C, dan juga ada garis S. Nah, ini. Nah, setiap titik itu memiliki bayangan titik pada A aksen, misalkan A titik A, maka memiliki bayangan pada A aksen, dan juga sama dengan titik B dan juga C memiliki bayangan B aksen. Nah, ini maksudnya C aksen. Terus lanjut soal yang ditanya berikutnya, apakah T itu suatu transformasi? Nah, untuk membuktikan apakah T suatu transformasi, kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah T merupakan subjektif dan T injektif. Jelas setiap P pada V itu ada prapita P aksen, sehingga TP sama dengan P aksen. Jika P itu merupakan elemen dari S, maka P aksen sama dengan P. Dan jika P tidak elemen dari S, maka P aksen itu adalah cerminan dari P terhadap sumbu S, sehingga terbukti bahwa T itu subjektif. Kemudian kita akan membuktikan bahwa T itu injektif. P itu elemen dari S, Q juga elemen dari S, dan P tidak sama dengan Q. Jelasnya P aksen itu juga tidak sama dengan Q. Untuk P elemen dari S, kita ambil dua titik, misalkan A dan B, yang tidak sama, bukan elemen dari S, maka A tidak sama dengan B. Kita akan menyediakan kedudukan dari A aksen dan B aksen, andaikan A aksen sama dengan B aksen. Karena S adalah suatu garis A aksen dan S tegak lurus A dan A aksen, karena S adalah sumbu dari ruas garis B dan B aksen, maka S itu tegak lurus pada B dan B aksen. Maka karena A aksen sama dengan B aksen, tegak lurus terhadap S, dan A aksen juga
A dan A aksen, B dan B aksen berhimpit, akibatnya A sama dengan B. Ini suatu kontradiksi. Seharusnya A aksen itu tidak sama dengan B aksen. Maka terbukti bahwa T itu injektif. Karena kita sudah membuktikan T injektif dan subjektif, sehingga T itu merupakan transformasi. Next, selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Nah, di sini diketahui garis G sama dengan X, Y, di mana X tambah Y sama dengan Z. Dan Z itu adalah dua nomor NIM paling belakang. Itu termasuk pada NIM saya, yang mana NIM saya adalah nomor paling belakangnya 93. Nah, yang ditanya, kita akan mencari pertama A itu sama dengan MG. Maaf, ini seharusnya O, MGO. Nah, titik O itu sendiri seperti yang kita ketahui adalah 0,0. Ya. Nah, diketahui G sama dengan untuk setiap X, Y, di mana X tambah Y sama dengan 93. Nah, ini terakhir. Nah, dari X tambah Y sama dengan 93, kita dapat nilai Y itu 93 dikurang X. Nah, gradien garis G itu, nah kita dapat nih, gradiennya adalah min 1. Dan gradien yang tegak lurus dengan G adalah 1. Nah, maka persamaan garis H yang melalui O, nah ini O, dan gerak lurus G dengan M sama dengan 1, sehingga didapatlah nilai Y itu setelah disubstitusikan nilai M sama dengan 1. Y juga kita substitusikan pada titik O. Maksudnya Y1, X1 itu ini titik O. Nah, jadi H itu untuk setiap X, Y, maka Y sama dengan X. Nah, titik potong antara G dan H dapat dicari dengan substitusikan Y sama dengan X ke dalam persamaan Y sama dengan 93 kurang X, sehingga diperoleh, nah setelah disubstitusikan didapat nilai X itu 93/2. Dengan X 93/2 disubstitusikan lagi, Y sama dengan X. Nah, diperoleh Y itu sama dengan 93/2. Didapat nilai X dan Y. Nah, membentuk suatu titik. Karena nilainya sudah diketahui pada titik tengah dari garis O, OX, maka dicarilah persamaannya, persamaan garisnya, dan didapat nilai 93. Jelas didapat nilai A aksen itu, di mana setelah disubstitusikan, jelas bahwa A aksennya sama dengan 45,45. Nah, hasilnya kita dapat dari nilai substitusi tadi 46,47 di titik tengah O, O aksen. Nah, melalui titik tengah tadi kita akan menentukan nilai dari A aksennya, sehingga setelah disubstitusikan lagi nilai O aksen dan YO aksennya, dan XO YO, didapat nilai persamaan 1 tambah XO, 2 tambah YO, sehingga setelah disubstitusikan didapatkanlah nilai aksennya sama dengan 45,45.
Nah, berikutnya pada poin C soal nomor 2 diketahui P sama dengan X, X tambah 1 dan G sama dengan di mana untuk setiap X, Y di mana X tambah Y sama dengan 93. Karena MG P sama dengan P, maka P elemen dari P X ditambah X1 diperoleh X ditambah Y sama dengan 93, disisihkan nilai Y, didapatlah 2X ditambah 93 sehingga nilai X sama dengan 46. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai X 46 ke persamaan X tambah Y sama dengan 93, maka diperoleh Y sama dengan 47. Jadi MG P itu nilainya sama dengan 46,47. Nah, itu dia jawaban poin C. Maaf. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita membahas tentang isometri. Misalkan soalnya misalkan R itu yang didefinisikan untuk semua titik P, X, Y dengan R P sama dengan min X, Y. Yang ditanya pertama, apakah R itu sebuah isometri? Nah, kita bahas terlebih dahulu. Nah, ambil sembarang P1 dan P2, di mana P1 sama dengan X, Y dan P2-nya sama dengan A, B. Nah, RP1-nya didapat dari X, Y itu didapat P1 aksennya min Y, X, dan RP2-nya didapat P2 aksennya min 2, B. Setelah di persamaan itu dicari panjangnya melalui persamaan Euclid. Nah, setelah kita lihat di sini P1 dan P2 itu memiliki nilai yang sama antara dengan P1 aksen dan P2 aksen, di mana nilainya akar dari X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat. Nah, itu sama, maka diperolehlah bahwa P1 ditambah P2 itu sama dengan P1 aksen dan P2 aksen. Jadi R itu membentuk jarak sehingga R itu merupakan isometri. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 2 poin B, di mana yang ditanya itu apakah R itu isometri langsung dan isometri lawan. Nah, untuk membuktikan ini kita ambil sembarang PQS. Nah, PQS merupakan titik garis dari misal P A, B, Q, C, D dan S, E, F didapatkan P aksennya min B, A, Q aksennya min D, C dan S aksennya min F, E dengan R aksen sama dengan P aksen RQ sama dengan Q aksen RS sama dengan S aksen. Baiklah, kita langsung lihat pada gambar. Di sini kita menunjukkan beberapa titik pada positif ya, nilai positif S, Q, P, Q, R, P, Q, S. Nah, di S itu kan pada titik E, F. Nah, bayangannya terdapat pada S aksen, di mana nilainya min F, E. Nah, dan juga P aksen terdapat memiliki bayangan pada P aksen dan P, Q, C, D dan Q. Nah, di sini setiap titik itu memiliki lawan gitu. Isometri lawannya pada S aksen, P aksen dan Q aksen, sehingga terbukti bahwa isometri ini merupakan isometri lawan ya. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, soal yang keempat.
Di sini diketahui G itu tegak lurus dengan H dengan titik P, Q yang mana titik garis dan titik berada di G. Segaris dan titik berada di G maupun H jika P double aksennya sama dengan MG MH, P dengan Q aksennya sama dengan MG MH Q. Bentuk apakah segi 4P, P aksen, Q double aksen, Q dan jelaskan. Nah, di sini kita langsung memperlihatkan pada gambar. Nah, di sini kita sudah tentukan titik P. P memiliki bayangan di P aksen dan juga bayangan P aksennya di P double aksennya MGMH-nya di sini. Nah, dan juga kita memiliki dua garis yang segaris G dan H. Nah, setelah itu kita tentukan juga Q. Nah, di sini memiliki bayangan Q aksennya di MH Q dan juga dengan Q aksennya di Q double aksen MG MH-nya Q-nya di sini yang menghubungkan langsung dengan P aksen dan sehingga segi 4 yang dinyatakan pada PP double aksen dan Q double aksennya Q-nya sehingga didapat disimpulkan berbentuk jajar genjang. Maka G yang tegak lurus terhadap H, P, MG, MH, P dan Q double aksennya sama dengan MG, MH, Q. Jadi garis-garis tersebut membentuk MGMH PQ. Sehingga karena pencerminan suatu isometri, maka P double aksen Q double aksennya saling tegak lurus terhadap PQ, garis PQ, dan nilai satuan dari P double aksen dan Q double aksen yang sama dengan satuan dari PQ. Dengan demikian segi 4P, P aksen dan Q aksen Q adalah suatu jajar jenjang. Ini berdasarkan dengan teorema di mana yang menyatakan segi 4 yang memiliki pasangan sisi yang sejajar dengan sama panjang adalah persegi panjang. Nah, mungkin itu dia ulasan tentang soal nomor 4. Baiklah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Thank you for watching. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Jangan malas-malasan untuk selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan puasa kawan-kawan lancar dan diberkahi oleh Allah ya. Mengingat kita udah dekat hari raya Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Itu saja video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.